Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya Soemdin Permawan selaku coach dan ada rekan saya yaitu Bu Nia selaku coaching. Nah, insya Allah di sini kami akan mempraktekkan eh, coaching antara saya dengan Bu Nia. Insya Allah akan dimulai. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam, Pak Denny. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi, eh, syukur ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa Iya, bertemu lagi. Beberapa alhamdulillah. waktu lalu kita sempat ketemu, nah ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi. Kira-kira kayaknya punya beban berat amat ini Bu Nia. Iya, Bapak. Ini ya, kalau boleh curhat lagi bingung, Pak. Kenapa, Bu? Jadi saya itu baru mengajar di kelas 8. Terus anak-anak itu saya kaget ya ketika saya melakukan pembelajaran, ternyata anak-anak sangat susah sekali, tentang operasi dasar matematika. Padahal kan untuk meneruskan materi berikutnya itu kita harus, paham dasar dari matematika tersebut, Pak. Gimana dong, Pak? Itu saya bingung. Ibu ngajar di tingkat SMP ya? Iya, Itu di kelas berapa, Bu? saya ngajar di kelas 8, Pak. Oh, itu padahal udah tingkatannya sudah beda lagi ya. Tetapi itu untuk dasar anak ada kesulitan ya. Iya, saya sempat menanyakan terutama di perkalian dan pembagian. Yang paling miris itu di pembagian, sampai saya suruh anak-anak mengacungkan tangan, siapa yang bisa pembagian? Dari 32 siswa, hanya 2 orang, Pak, yang bisa pembagian. Itu membuat saya sangat, apa ya, ya gitu loh, Pak, lah, nggak enak aja pokoknya rasa itu. Merasa merasa berdosa juga, merasa Merasa terbebani berdosa mungkin ya juga. karena itu salah satu tanggung jawab kita, terutama Iya, guru matematika. iya, Ketika saya terjun ke masyarakat, waduh, ini ya pasti yang jadi beban moral juga nanti ditanyakan gitu ya, siapa gurunya. Sejauh ini kira-kira dengan kendala yang Ibu hadapi, Ibu sudah menanyakan apa terkait apa kendala yang mereka hadapi sehingga bisa anak tuh tidak memahami ataupun kurang menyukai. Kira-kira Ibu sudah melakukan identifikasi atau apa gimana ke anak? Saya sudah melakukan identifikasi, Pak. Jadi, apa namanya, saya menanyakan kenapa kalian, belum bisa pembagian ya. Kebetulan, guru kelas 7-nya itu bukan saya, Pak. Jadi saya itu ngajar kelas 8 sama kelas 9 gitu. Jadi makanya saya kaget gitu pas ini kelas 8, kenapa bisa begini gitu. Ternyata setelah saya telusuri selain minat anak di matematika itu kurang, ternyata katanya mereka ini korban COVID, Pak. Jadi waktu Ya. SD-nya mungkin nggak ikut. Jadi ada daring gitu ya, kelas daring, tapi Heeh. anak-anak itu dia tidak apa ya, tidak mengikutinya gitu sehingga matematika mereka itu ya begitulah Pak, dasarnya aja nggak bisa. Padahal dasar matematika itu tuh, apa ya, akarnya gitu. Kalau misalkan mereka untuk melanjutkan ke materi yang lain tidak bisa dasarnya, ya ngeblank kayak gitu, Pak. Wah, beban juga ya. Iya. Memang kendala yang pernah kita alami ya, khususnya di Indonesia ya terkait eh, pembelajaran di tahun COVID itu memang tidak efektif juga ya karena daring kurang efektif. Jadi
bukan hanya di sekolah ibu saja, tetapi di sekolah yang lain pun kemarin ada rekan saya sama mengeluhkan seperti ini. Mmm, Cuman, anak tersebut, belum paham terkait, pembagian. Nah, iya. kebetulan pembelajaran selama Covid itu kan daring, penjelasan pun, beda ya antara di daring dengan luring gitu ya. Jadi anak susah untuk menangkap karena emang kurang efektif lah pembelajaran di, pas 2019 itu, pas Covid. Mmm. Tapi, tetap semangat ya, walaupun mudah-mudahan ya dengan kendala tersebut menjadikan motivasi kita sebagai, guru untuk tetap semangat gitu. Nah, dengan kendala yang tadi katanya korban Covid ya, aduh sangat luar Iya. biasa. Eee, nah kira-kira setelah Ibu mengetahui penyebab anak tuh, karena korban Covid tadi, kira-kira ada rencana apa ke depannya dengan, yang akan Ibu hadapi ke depannya? Saya sih ada rencana ya, Pak, ya. Kebetulan di sekolah saya itu setiap hari Rabu, 2 minggu sekali ada Rabu numerasi dengan Rabu literasi, jadi 2 minggu sekali. Nah, saya ingin memanfaatkan momen tersebut untuk mengajarkan dasar matematika. Tetapi karena di situ memang siswa banyak sekali ya, Pak, ya, biasa dikumpulkan dalam satu lapangan, itu siswa Mhm. banyak sekali dan saya butuh bantuan dari, guru-guru yang lain, kemudian saya juga di sini akan memberdayakan OSIS, Pak. Kebetulan saya kan pembina OSIS, jadi saya ingin memberdayakan OSIS, karena kemarin baru, apa ya, kemarin itu baru numerasi. Nah, masih ada waktu nih 2 minggu lagi untuk numerasi lagi. Jadi di waktu itu tuh saya akan niat saya akan menggembleng anak-anak OSIS, untuk belajar dasar matematika mungkin, sehari atau 2 hari di jam pembelajaran seperti itu. Terutama Pak, untuk perkalian dan pembagian. Saya rasa kalau yang penjumlahan pengurangan, sudah, walaupun, tidak semua bisa tapi kebanyakan bisa dibanding yang tidak bisanya. Jadi itu rencana saya akan menggembleng OSIS dulu, kemudian nanti akan di Rabu numerasi itu akan ada tutor sebaya. Jadi anak OSIS mungkin, akan, apa ya, membimbing membimbing si siswa tersebut, seperti itu. Jadi dibagi kelompok lah si siswa, mungkin satu kelompok berapa orang, nanti OSIS yang megang dan guru-guru juga terlibat di dalamnya, seperti itu. Luar biasa sekali, Bu. Jadi, rencana yang akan Ibu lakukan itu kolaborasi terutama dengan, melibatkan OSIS ya. Jadi mereka itu jadi tutor sebaya gitu ya. Iya. Heeh, luar biasa sekali. Bukan hanya itu ya, jadi si anak yang sudah jadi pengurus OSIS itu juga sekaligus hitung-hitung mengulang kembali Iya. materi yang sudah mereka, dapatkan. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan program seperti itu, terutama dengan adanya kolaborasi dari semua warga sekolah itu, memotivasi anak ya, Mhm. terutama si siswa yang tadi yang belum paham, yang korban Covid tadi ya. Iya. Luar biasa. Kira-kira rencana tersebut, nah pastinya kan, sudah Ibu rencanakan, sudah ada gambaran, kira-kira butuh support atau dukungan dari siapa saja kira-kira ini? Yang pertama, Pak, saya sangat butuh dukungan dari kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya ini baru, jadi saya belum tahu ya ini, gimana gitu. Kalau kepala sekolah saya yang lama dulu, Pak, kendala dengan numerasi ada kendala, Pak, dari, numerasi itu. Jadi beliau menuntut, kita tuh mengajarkan ya numerasinya gitu kan. Mhm, Tapi walaupun saya sudah menjelaskan, anak ini dasar matematikanya nggak apa ya, susah gitu tuh, belum paham gitu kan. Untuk melanjutkan ke yang selanjutnya juga susah juga untuk memberikan soal-soal numerasi seperti itu. Jadi, saya ingin berusaha apa ya,
meyakinkan kepala sekolah yang baru ini agar saya nggak harus numerasi itu nggak harus soal-soal yang dijejelin dengan soal-soal numerasi gitu, tapi saya ingin dasarnya dulu nih anak kuasai, seperti Tuh. itu. Itu dukungan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua saya butuh juga dukungan dari guru ya, dari guru karena di situ saya nggak bisa Pak bekerja sendirian walaupun memang di sekolah sudah menanggung jawabkan gitu kegiatan numerasi itu, kepada guru matematika, terus literasi juga tanggung jawab guru, bahasa Indonesia, seperti itu. Padahal kan sebenarnya kan, literasi numerasi itu bukan tanggung jawab guru mata pelajaran tertentu, tapi semua bertanggung jawab. Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan saya untuk berkomitmen lagi, kita, selesaikan nih masalah ini nih, karena bukan saya aja Pak yang merasa, apa ya, yang merasa itu tuh masalah gitu, ternyata guru IPA juga merasakan hal sama gitu, seperti itu. Kemudian dukungan dari, orang tua tentunya Pak, dukungan dari orang tua saya sangat butuh karena, eee, apa ya, karena di sekolah itu kita waktu cuma sedikit ya, tanpa adanya Ya, betul. dukungan untuk mengajarkan anak kan sedikit. Kita harus berkolaborasi juga dengan orang tua agar mereka juga dapat menggembleng anaknya, eee, di mana ya, di rumah gitu ya, mengajari mereka. Orang tua tidak hanya memberi HP, ya udah gitu kan, tapi saya sih sering Pak, bergembor-gembor, "Kamu, punya HP jangan TikTok-an aja, coba kamu belajar," gitu kan. "Waktu dengan ibu itu cuma sebentar," kayak gitu. Sering tuh Betul. Pak berkuar-kuar seperti itu, tapi ya ada yang mendengar, ya sedikitlah yang mendengar, yang enggak, ya enggak gitu, seperti itu Pak. Jadi dukungan dari ketiga pihak sangat, sangat apa ya, sangat penting. Terus satu lagi Pak, sarana dan prasarana yang saya butuhkan untuk, mendukung ya, mendukung agar terlaksananya kegiatan numerasi dan membentuk dasar matematika anak tersebut, seperti itu, Pak. Betul sekali, luar biasa Ibu. Jadi, eh, apa yang tadi disampaikan Ibu saya sangat setuju sekali. Anak itu bagaimana caranya mau naik ke tangga selanjutnya, sedangkan di dasar aja mereka belum belum Iya, bisa gitu. Itu pokok ya, terutama kita dari dasar dulu lah. Eh, itu beban beban bukan hanya ke ibu ya, tetapi termasuk guru IPA kan serumpun juga ya. iya, Apalagi itu ada kaitannya dengan angka hitung-hitungan. Luar biasa, Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya dengan dukungan semua pihak, terutama warga sekolah dan orang tua. Ini mudah-mudahan lancar program ke depannya, si anak bisa memahami dan menguasai matematika dari dasar sampai tingkatan yang selanjutnya. Nah, kira-kira eh, komitmen yang bisa Ibu lakukan nih untuk kegiatan yang akan ke depannya seperti apa? komitmen yang akan saya lakukan, saya akan terus berusaha, semaksimal mungkin untuk menjalankan rencana saya seperti itu, Pak, agar anak-anak juga dapat, eee, bisa ya, Pak, dasar matematika karena itu tuh benar kata Bapak beban sekali bagi saya sebagai guru matematika yang, apa ya, yang belum bisa gitu ya, eee belum bisa, apa ya, belum bisa menanamkan ke dalam anak itu untuk bisa dasar dari matematika tersebut. Jadi komitmennya saya tetap berambisi, eee, tetap berambisi untuk menjalankan rencana saya. Luar biasa. Insya Allah dengan keyakinan, dengan tekad kita, keikhlasan kita, insya Allah niat baik kita terlaksana, Bu. Amin. Nah, Amin. eh, luar biasa dengan apa yang tadi Ibu sampaikan tadi, saya sangat termotivasi juga ya. Ya Allah, luar biasa. Korban, benar Bu. Jadi bukan hanya Ibu yang merasakan korban itu adalah bisa dikatakan musibah untuk kita semua, terutama guru.
jujur terutama di daerah saya juga di saat musim apa di pas tahun COVID itu siswa kurang efektif ketika belajar. Nah, ini ternyata dampaknya yang kurang luar biasa ke anak. Jadi kurang memahami dari segi materi yang disampaikan oleh guru melalui daring tersebut. Eh, jadi saran saya ibu tetap semangat, komitmen dengan menjalankan program yang sudah ibu rencanakan ke depannya. Insya Allah terutama dengan ikhlas dulu ya, dari hati dulu. Eh, buanglah beban-beban kesal, terutama jenuh, bosan. Lakukan dengan hati. Insya Allah kalau dalam hati, dengan menggunakan hati, eh, dengan ikhlas, semuanya akan berjalan dengan lancar. Dengan ibu juga jangan bosen. Dengan media atau metode yang ibu terapkan, misalkan sekarang tidak efektif. Nah, ibu cari metode yang lain gitu. Si anak supaya bisa gitu. Kalau bisa em, menggunakan hobi yang mereka sukai gitu. Pasti dengan berbagai metode adalah titik temunya di tersebut gitu ya Bu ya. Baik Ibu, sangat luar biasa. Terima kasih. Saya dapat pelajaran dari yang tadi Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga ada manfaatnya ke Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi. Siap Bapak, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya ya Pak ya. Iya, sama-sama. Baik Ibu, karena ada jam terakhir, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.